Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait perhitungan besar sampel untuk penelitian kasus pembanding, di mana bahannya sudah saya berikan di minggu lalu. Jadi di sini yang saya tuliskan di file yang saya berikan kepada adik-adik itu langsung pendugaan odd ratio dengan presisi yang telah ditentukan. Maka di sini kita coba lihat pada buku aslinya. Jadi yang kita bahas yang ini ya, poin 3, sample size for case control study, di mana mengestimasi dengan presisi yang diketahui, kemudian menguji hipotesis, besar sampel untuk menguji hipotesis untuk odd ratio. Kita akan lihat di halaman yang membahas ini. Jadi ini kalau di buku yang diterjemahan disebut sebagai besar sampel untuk penelitian kasus pembanding. Jadi sama seperti minggu-minggu yang lalu, saya akan menjelaskan sedikit beberapa statement-statement di dalam buku ini. Kemudian nanti kita melihat contoh kasus, melihat bagaimana proses perhitungannya. Saya harap kalian sudah mendownload buku ini ya, dan sekali lagi saya beritahukan bahwa yang versi bahasa Indonesia saya kalau tidak salah ada di ruang baca. Kemarin saya sempat menghubungi admin ruang baca, katanya kalian boleh menghubungi beliau untuk menanyakan keberadaan buku tersebut. Baik, yang kita bahas adalah ini, sample size forecast control study, jadi mengestimasi odd ratio dengan presisi yang telah ditentukan. Jadi ini karena odd ratio selalu positif, jadi nih ya, because the odd ratio is strictly positive n, dan karena dalam prakteknya nilai odd ratio ini jarang lebih besar daripada 10 dan biasanya jauh lebih kecil daripada 10, maka distribusi sampel odd ratio yang diestimasi akan cenderung tidak normal ya, kecuali untuk sampel yang sangat besar, ini except for extremely large sample. Kemudian dengan kemiringan positif yang kuat. Oke, kemudian di sini normalnya distribusi sampel. Jadi ya ini that is the sampling distribution of ln atau OR ya. Jadi distribusi sampel atau OR itu akan lebih mendekati normally daripada distribusi sampel OR untuk besar sampel tertentu. Akibatnya metode sampel besar yang paling sering dipergunakan untuk menentukan penduga interval kepercayaan untuk odd ratio atau untuk pengujian hipotesis tentang odd ratio didasarkan atas ln atau OR. Jadi ini adalah metode sampel besar sampel yang digunakan untuk menentukan penduga interval kepercayaan untuk kasus-kasus odd ratio, berarti kasus pembanding atau case control ya. Saya tidak akan membahas yang ada varian, kemudian nilai ABC diperoleh dari tabel silang. Ini sebenarnya adalah ciri khas dari odd ratio ya, jadi obtained from 2x2 cross tabulation atau tabel silang. Oke, saya lanjut ke sini. Jadi yang ini ya, we would like to know what sample size. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa besar sampel, N yang diperlukan untuk menduga OR dalam jarak presisi dari OR yang sesungguhnya. Jadi nanti kita bisa melihat di gambar 6, di mana gambar 6 ini menggambarkan penggunaan OR dan hubungan antara batas interval yang dihitung dengan kedua skala. Kita coba lihat di tabel 1.1. Jadi tabel ini menampilkan hubungan penyakit dengan paparan, exposure relationship. Jadi di sini ada disease-nya, kemudian ada yang negatif, ada yang tidak ya, present, absent, jadi A, B, C, D. Ini adalah ciri khas dari odd ratio. Jadi odd ratio itu akan bisa diperoleh perhitungannya kalau memang kita menggunakan tabel 2x2. Kemudian ini tadi yang dijelaskan di atas bahwa
Gambar 6 menggambarkan penggunaan OR dan hubungan antara batas interval yang dihitung. Saya lanjut. Jadi di sini yang ini ya. We wish to determine. Jadi ketika kita ingin menentukan banyaknya subjek penelitian N yang diperlukan dalam tiap kelompok kasus atau kelompok pembanding, sehingga lebar sisi interval yang ditentukan akan sepanjang W dengan probabilitas 1 dikurang alfa. Pada persamaan 9, di situ ada salah satu pemecahan, jadi turunan dari rumus W ya, sehingga kemudian dihasilkan untuk mencari N sama dengan Z 1 dikurang alfa per 2 yang dikuadratkan dikali dengan 1 dibagi P1, di mana dikali 1 dikurang P1 ditambah dengan 1 per P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi dengan ln 1 dikurang presisi yang dikuadratkan. Jadi di bawahnya ini adalah sebagai contoh, for example, jika P2 dan OR diketahui, jadi if P2 and OR are given, maka kita menghitung P1 dengan cara OR dikali P2 dibagi OR dikali P2 ditambah 1 dikurang P2. Nah, pada tabel 9A sampai 91 itu akan ditampilkan present the sample size ya, untuk tingkat kepercayaan atau confidence interval 99%, 90%, dan 90% dengan presisi 0,10, 0,20, 0,25, 0,50. Kemudian odds ratio yang berkisar dari 1,25 sampai 4,0 dan P2 yang berkisar dari 0,01 sampai 0,90. Jadi pada buku ini sudah juga ditampilkan besar sampel jika CI-nya begini, kemudian presisinya sekian, dan odds rasionya berkisar di antara 1,25 sampai 4,0. Nah, di sini ada contoh kasus. Yang pertama adalah berapa sih besar sampel yang dibutuhkan jika dalam tiap kelompok kasus dan pembanding ya. Jadi for a case control study di mana confidence intervalnya 95%, kemudian odds rasionya untuk menunggu odds rasio populasi dengan jarak. Jadi ini jaraknya 25% dari nilai OR yang sesungguhnya. Jika nilai yang sesungguhnya itu diperkirakan sekitar 2 dan proporsi terpapar pada kelompok pembanding adalah 0,30. Nah, di sini ternyata yang diketahui adalah nilai P2 dengan nilai OR. Nilai OR-nya adalah 2 di sini tadi ya. Dikatakan bahwa nilai OR yang sesungguhnya, jika nilai sesungguhnya ini diperkirakan sekitar 2. Kemudian P2-nya adalah 0,3, proporsi terpapar kelompok pembanding. Kemudian kita mencari P1 dengan menggunakan rumus yang di atas tadi. P1 sama dengan OR dikali P2 dibagi OR dikali P2 ditambah 1 dikurang P2. P1-nya adalah 0,46. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ini, persamaan di 9, kita masukkan. Jadi karena tadi menggunakan 95%, maka harap diingat Z1 dikurang alfa per 2 kuadratnya adalah 1,96 kuadrat dikali 1 dibagi tadi 0,46. 0,46 dikali 1 dikurang 0,46 ditambah 1 dibagi 0,30 dikali 1 dikurang 0,30 sama dengan ln dari 1 dikurang 0,25 dikuadratkan. Ini saya harap dihitung ulang, divalidasi, kemudian saya harap juga tahu di kalkulator bagaimana cara mencari ln ya. Saya sih biasanya menggunakan ini nih, juga bagus kalkulator yang ini karena dia lengkap juga. Jadi kalau misalnya emang mau mengerjakan secara online semisal ya. Nah, jadi menggunakan Desmos ini harusnya learn-nya ada. Nah, ini dia learn. Jadi
itu harusnya nanti kita hitung dulu. 1 dikurang 0,25 dikuadratkan ya. 1 dikurang 0,25. Jadi sebaiknya kalau ngitung seperti ini jangan sendiri-sendiri, jadi emang harus, biasa sih saya menggunakan Excel ya. Cuma nanti kita lihat Excel saya sudah ada apa belum. Oke, 1 dikurang 0,2. Nol koma 0,75 kemudian dikuadratkan. Harusnya tadi 0,75-nya yang dikuadratkan ya. Saya takutnya ini 0,25-nya yang dikuadratkan. Nah, coba saya lihat sudah ada belum penyelesaian menggunakan Excel yang saya buat di praktikum besar sampel. Oke, kemudian angka insidensi yang ada ini. Persoalan survei acak, stratifikasi. Oke, ini tabel acak. Coba saya lihat. Nah, ini yang out ratio. Nah, jadi biasanya seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya seperti ini ya. Jadi ini ada nilai Z alpha 1 dikurang Z 1 dikurang alpha per 2, kemudian Z kuadratnya berapa? P2-nya tadi 0,3, OR-nya 2, epsilon atau presisinya 0,25, P1-nya adalah 0,46. Coba kita lihat di sini apakah benar 0,46. Nah, kemudian ini dikuadratkan 1 dikurang P1 dikali 1 kurang P1, 1 dibagi P2 dikali 1 kurang P2 ya, bla bla bla. Jadi hasilnya adalah 407,8. Nah, sama ya. Jadi hasilnya dari persamaan ini 407,91. Jadi yang harus kita ingat adalah kita benar-benar menulis diketahui dari soal. Jadi dari soal yang ada di halaman sebelumnya, itu kita tahu bahwa menggunakan Z alpanya adalah 1,96, kemudian presisinya adalah 25%, kemudian nilai OR adalah 2, kemudian P2-nya adalah 0,30. Jadi ini hence 408 subjects will be, jadi diperlukan 408 subjek dalam tiap kelompok kasus dan pembanding supaya yakin dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa penduga out ratio tidak akan menduga OR lebih rendah daripada 25%. Di sini dikatakan using table 9G, jadi diperoleh hasil yang sama, the same result is obtained. Jadi ada tabel yang memang disertakan dalam buku ini, diperoleh juga dengan hasil yang sama. Di sini ada petunjuknya deh, nanti kamu boleh lihat di lampiran. Tabel digunakan dengan menunjuk pada kolom OR2 dan P2 0,30. Perpotongan antara baris dan kolom menunjukkan N sama dengan 408. Kemudian example yang berikutnya adalah jika pada contoh sebelumnya kita menginginkan penduga dalam jarak 50% dari nilai out ratio yang sesungguhnya, berapakah besar sampel minimum dalam tiap kelompok penelitian? Yang diganti apa? Yang diganti adalah presisinya ya. Jadi benar yang diganti adalah nilai ini, epsilon atau presisinya ya. Ini dijadikan 0,50. Ada nggak saya selesaikan? Nah, oke, ini yang tadi. Jadi menggunakan rumus ini. Jadi ini tinggal ganti-ganti aja ya angkanya. Jadi kalau misalnya nanti epsilonnya ganti, maka hasilnya juga akan ganti. Jadi hasilnya 70,24 kalau hitungan saya. Di sini adalah 70,26. Sehingga
only 71, jadi hanya diperlukan 71 subjek dalam tiap kelompok. Nah, yang berikutnya adalah sample size for hypothesis testing of the odds ratio. Nah, di sini ada rumusnya sedikit cukup panjang. Ini sama ya untuk mencari P1-nya. Coba kita lihat, pastikan sama tidak. OR kali P2 dibagi bla bla bla, iya sama ya. Kemudian hipotesis nul dan alternatifnya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Jadi H0 P1 sama dengan P2, HA-nya atau hipotesis alternatif P1 tidak sama dengan P2. Besar sampel yang diperlukan untuk menguji hipotesis nul dan hipotesis alternatif, rumusnya adalah di bawah ini. Nah, lebih sedikit banyak ya. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Nah, ini adalah terkait dengan kasus vaksin BCG. Keandalan vaksin untuk mencegah tuberkulosis pada anak masih menjadi pertanyaan. Direncanakan sebuah penelitian untuk membandingkan cakupan imunisasi pada kelompok yang menderita tuberkulosis dengan kelompok pembanding. Data yang tersedia menunjukkan bahwa kira-kira 30% dari kelompok pembanding tidak divaksinasi dan kita ingin memperoleh 80% kemungkinan untuk mendeteksi apakah odds ratio berbeda bermakna dari 1 pada tingkat kemaknaan 5%. Jika odds ratio sebesar 2 dianggap sebagai perbedaan yang penting antara kedua kelompok, berapa besar sampel dalam tiap kelompok? Oke, kita coba analisis. Jadi kita akan mencari P1. Nah, di sini dikatakan if and odds ratio. Maka OR-nya adalah 2. Kemudian ini available information. Data yang tersedia menunjukkan bahwa kira-kira 30% dari kelompok pembanding tidak divaksinasi. Berarti dia adalah P2, maka 0,3. Kita pakai rumus yang ini ya. Ini 1 dikurang P2. Jadi 0,7 ini adalah 1 dikurang 0,3. Coba saya lihat. Apakah saya pakai... Oke, sepertinya saya belum menuliskan besar rumus yang ini ya. Jadi, dengan dimasukkan ke rumus ini, kita ketahui bahwa tingkat kemaknaan 5% ya. Kemudian tadi di sini ini 2 dikali P2-nya, kemudian 1 dikurang P2. Jadi P2-nya adalah 0,3, kemudian 1 dikurang P2 0,7. Tadi rumusnya adalah 2 kali P2. Kemudian Z1 dikurang beta. Nah, betanya tadi dikatakan di atas adalah 80%. Maka di sini nilainya adalah 0,842. Kemudian P1 dikali 1 dikurang P1. P1 0,4615 dikali 1 dikurang ini hasilnya 0,5385 ditambah 0,3 dikali 0,7 yang jangan lupa ini dikuadratkan. Jadi ini semua diselesaikan dulu. Ini akar ini dikali ini, akar ini dikali ini, baru hasil di sini tambahkan ke sini baru dikuadratkan. Dibagi dengan P1 dikurang P2 yang dikuadratkan. Hasilnya adalah kita memperoleh 129 atau di sini dibulatkan oleh penulis ya, diperlukan 130 kasus dan 130 pembanding. Angka ini dapat diperoleh dalam tabel 10E pada titik potong antara kolom berkepala 2 dan baris berkepala 0,30. Maka besar sampel yang diperoleh dengan menggunakan P 0,3 ditambah 0,46, mohon maaf, yang ini ya, dibagi 2 sama dengan 0,38, N-nya adalah 140,69. Jadi diperlukan 141 kasus dan 141
kontrol. Baik, jadi yang di atas ini digunakan 0,3 ditambah 0,46 dibagi 2. Jika P, sebentar, ini jika kedua P dilibatkan ya, jadi ini P total. Ini adalah P2, ini P1. Jadi kalau ini yang dipakai angkanya, maka besar sampelnya adalah 140, kemudian dikali 2, karena kasus 141 kontrol 141. Oke, baik. Coba saya lihat untuk materi ini, apakah kita langsung lanjut ke kohort, digabung atau dipisahkan. Oke, ini dari buku ya. Ini ada latihan soal, nanti silahkan dilihat bagaimana cara penyelesaiannya. Silahkan diikuti, dipraktikkan, divalidasi, apakah benar atau tidak. Jadi ini yang menggunakan lambda. Kalau yang menggunakan lambda itu, sebentar. Harusnya ini ya, kita tadi bahas yang ini. Kemudian yang ini tadi yang ke berikutnya. Kemudian kalau ada lambda 0 melawan lambda beta, saya lihat apakah ini rumus untuk RR atau belum. Oh, belum. Berarti ini proporsi kasus untuk anak-anak. Oh, ini contoh UTS ya sebenarnya. Jadi contoh ceritanya bisa seperti ini. Jadi itu yang saya sampaikan dulu untuk case control. Ketemu lagi di pertemuan kelima terkait kohort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.